Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Oktober 2021, khususnya untuk kamu yang berzodiak Leo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Leo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif, dan hal-hal baik dari readingan ini yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu nantinya. Oke, aku akan langsung segera shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui general reading kamu untuk para Leo di bulan Oktober 2021. Aku akan ambil total 10 kartu dan kita akan juga lihat bottom of the deck-nya ya. Oke, kita akan langsung mulai dengan readingannya. Dan tentunya aku tidak lupa berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Dan untuk teman-teman juga yang sudah memberikan kritik dan sarannya, mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan mudah-mudahan juga kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kalian semua. Oke. Ini ada dua kartu, ada Ten of Wands, Four of Wands. Oke. Ada The Tower. Oke. Wow. Oke, The Tower. Three of Pentacles, ada Seven of Cups. Ini terlalu banyak ya, aku akan shuffle ulang lagi. Page of Cups dan Page of Swords. Ini aku shuffle sekali lagi ya. Tadi terlalu banyak yang terbuka. Oke, di sini ada Two of Wands. Bottom of the deck ada di Emperor di sini. Oke, di Emperor. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini di bottom of the deck-nya kita ada di Emperor. Di Emperor ini bisa diartikan kedudukan yang tinggi, ataupun pengaturan, ataupun strukturisasi, ataupun ego, ataupun kekuatan, ataupun power ya. Intinya adalah sesuatu yang dominan ya, seperti itu ya. Di sini tapi aku lihat mungkin lebih cenderung ke strukturisasi ya. Yang artinya di bulan Oktober ini ada baiknya kamu mengatur segala sesuatu ataupun membuat perencanaan segala sesuatunya dengan lebih jeli dan dengan lebih teliti di bulan Oktober ini. Itu akan memainkan peranan yang cukup penting agar kamu bisa melewati bulan Oktober ini secara maksimal dan secara optimal dalam hal karir ataupun kehidupan asmara kamu. Oke, kata kuncinya adalah membuat perencanaan yang teliti. Di sini kita lihat dulu kelima kartu yang di atas, ini mengenai karir ataupun keuangan kamu ya. Wow, di sini kita ada di sini kita ada Five of Pentacles, Nine of Pentacles, dan Ten of Wands. Oke. Di sini aku lihat beberapa dari kamu mungkin sempat mengalami bukan krisis ya, mungkin keadaan finansial yang agak goyang lah, yang agak kurang baik lah di bulan-bulan sebelumnya ya. Di sini ada Five of Pentacles soalnya ya. Five of Pentacles itu biasanya di karir selalu berhubungan dengan kekurangan ataupun keadaan finansial yang kurang baik ya. Bukan aku bilang krisis ya.
tapi mungkin agak kurang baik lah ya. Mungkin beberapa dari kamu harus mengakhiri pekerjaan, ataupun mungkin harus mengalami penghentian sementara, ataupun mungkin keadaan bisnis kamu juga cukup menurun di bulan-bulan sebelumnya seperti itu, sehingga keadaan finansial kamu agak sedikit goyang ataupun agak kurang stabil seperti itu ya. Nah, tapi di bulan Oktober ini kamu tidak perlu khawatir karena ada Nine of Pentacles sama Ten of Wands. Pada akhirnya keadaan karir ataupun keuangan kamu akan berangsur-angsur membaik seperti sedia kala, bahkan melebihi bulan-bulan sebelumnya ya. Mungkin melebihi pendapatan reguler kamu di sini ya, Nine of Pentacles. Karena Nine of Pentacles itu biasanya adalah suatu kemewahan ya, suatu hasil yang berkelimpahan. Sedangkan Ten of Wands di sini aku melihatnya bukan lebih ke beban, tetapi lebih ke suatu pencapaian yang akhirnya kamu dapatkan atas kerja keras kamu gitu ya. Leo tuh biasanya emang selalu identik dengan kerja keras ya. Kamu itu bisa kerja dari pagi sampai malam dan nggak merasa capek sama sekali gitu. Biasanya orang-orang yang zodiak Leo itu energinya itu bukan berlebihan ya. Dia selalu berada di tingkat energi yang tinggi gitu. Karena itulah dia dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun dalam memfokuskan diri untuk bekerja itu benar-benar total. Nah, semua rasa total kamu, kerja keras kamu di bulan Oktober ini akhirnya mulai membuahkan hasil. Walaupun memang bulan-bulan sebelumnya kamu sedikit goyang, di bulan ini kamu akan berangsur-angsur stabil, bahkan melebihi pendapatan reguler kamu. Yang artinya ya mungkin untuk kamu yang dalam pekerjaan, bisa saja kamu malah menaikkan kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan. Tentunya amin ya. Untuk kamu yang memulai bisnis, mungkin saja kamu bisa mengalami peningkatan omset yang mungkin malah melebihi bulan-bulan sebelumnya ataupun bulan-bulan reguler kamu seperti itu. Tentunya ini semua karena berkat kerja keras kamu. Oke, jadi tetap pertahankan kerja keras kamu ya para Leo. Ingat, hasil yang baik ataupun hasil yang berkelimpahan itu sudah menunggu kamu. Oke, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan finansial kamu yang kurang baik di bulan-bulan lalu. Itu semua akan segera berakhir di bulan Oktober ini. Oke, nah tapi di sini ada tapinya ya. Tapi di sini ada Four of Wands sama The Tower. Ingat, mungkin ini bisa dihubungkan kembali dengan bottom of the deck-nya ya, di Emperor. Lakukan perencanaan dengan matang. Di sini aku melihat kamu memiliki kecenderungan agak boros ya. Kalau misalkan kamu memiliki sedikit kelebihan, kamu memiliki kecenderungan agak boros. Nah, di sini kamu harus benar-benar bisa menahan diri di sini ya. Jadi mungkin untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu diperlukan ataupun pengeluaran-pengeluaran yang lebih mengarah kepada gengsi ataupun sesuatu barang mewah, ada baiknya kamu tahan terlebih dahulu ya. Karena di sini kalau aku lihat, kalau kamu walaupun memang di sini kamu akan mendapatkan hasil yang lumayan di sini ya di bulan Oktober nih. Kalau kamu pada akhirnya membuat pengeluaran-pengeluaran yang impulsif seperti itu ataupun untuk pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak kamu perlukan, bisa jadi malah keadaan ekonomi kamu goyang kembali. Di sini ada Tower. The Tower ini biasanya sesuatu yang nggak diduga-duga ya. Bisa jadi mungkin karena kamu asing membeli gitu ya dengan kartu kredit misalkan, secara nggak sadar tagihan kartu kredit kamu udah segunung gitu ya, udah menumpuk gitu. Nah, kamu memiliki kecenderungan seperti itu. Kadang-kadang ya gitu, beberapa dari kamu agak memiliki kecenderungan boros. Nah, karena itulah sedikit diingatkan oleh semesta, lakukan perencanaan dengan matang. Walaupun hasil kamu baik, tapi kamu harus juga menabung ya. Jangan mengutamakan sifat boros kamu, karena keadaan ekonomi kamu yang mulai membaik, oke? Istilahnya jangan sampai lupa diri ya, seperti di Emperor. Emperor tuh kadang juga bisa lupa diri soalnya. Ini kayaknya sedikit banyak mungkin terhubung dengan kepribadian kamu juga nih ya, gitu ya. Tapi bisa jadi ini mudah-mudahan ini kalau memang ini resonate dengan kamu, mudah-mudahan ini bisa menjadi saran untuk kamu agar kamu bisa menahan diri. Oke, tentunya supaya keadaan karir kamu ataupun keuangan kamu itu bisa menjadi lebih stabil di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya tentunya ya. Jika sudah stabil dan makin meningkat, nah mungkin kamu pada akhirnya bisa sedikit demi sedikit memanjakan diri kamu di sini baru ya. Tapi untuk bulan ini ya ada baiknya jangan dulu ya, ditahan dulu ya, tahan dulu rasa kamu, rasa gatal kamu untuk belanja, ditahan dulu ya. Belanjakanlah barang-barang yang memang kamu butuhkan. Untuk yang barang-barang mewah yang kamu inginkan, ditahan dulu minimal sampai bulan-bulan berikutnya ketika keadaan karir ataupun keuangan kamu memang sudah jauh lebih membaik. Oke?
Jadi kurang lebih seperti itu ya karir ataupun keuangan kamu para Leo. Kita akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya, ataupun percintaan kamu. Oke, di sini ada Three of Pentacles dan Seven of Cups. Wow, ini udah jelas banget. Bulan Oktober ini adalah bulan yang cukup direkomendasikan ataupun cukup baik untuk kamu untuk bertemu dengan orang-orang baru. Oke, artinya untuk kamu, ya terlepas dari kamu apakah masih dalam proses healing, ataupun misalkan kamu memang dalam proses penyembuhan, ataupun memang kamu dalam proses masih baru saja belum lama mengakhiri suatu hubungan, tidak ada salahnya di bulan Oktober ini kamu membuka diri kembali ya untuk bertemu dengan orang-orang baru di sini ya. Three of Pentacles sama Seven of Cups. Oke, Three of Pentacles itu biasanya artinya kolaborasi. Seven of Cups itu banyak artinya, berkolaborasi dengan banyak orang. Bukan berarti kamu pacaran sama banyak orang juga sih. Bukan seperti itu ya, tapi adalah bertemu dengan orang-orang baru. Oke? Karena tentunya ini bisa sangat membantu ya untuk kamu yang dalam proses healing. Ini akan membantu kamu mempercepat atau menyempurnakan proses penyembuhan kamu. Oke. Di sini ada Page of Cups sama Page of Swords. Dan karena di sini ada Three of Pentacles sama Seven of Cups juga ya. Kalau di sini aku lihat bisa jadi ya ketika kamu bertemu dengan orang-orang baru di bulan Oktober ini, bisa saja kamu menemui seseorang yang entah gimana sangat berbeda sama kamu. Bukan berbeda sama kamu ya, berbeda dengan tipe kamu, tapi entah kenapa kamu memiliki rasa tertarik ataupun penasaran sama dia. Nah, seperti itu loh. Mungkin selama ini tipe kamu itu adalah yang A, B, C, D, E misalkan gitu ya. Nah, bisa jadi di bulan Oktober ini ketika kamu sudah membuka diri dengan dan bertemu dengan banyak orang baru, kamu menemui seseorang dengan tipe F, G, H, I, J. Gitu ya, yang udah yang beda, bukan beda sama kamu ya, tapi beda dengan tipe yang biasanya kamu sukai gitu ya. Tapi entah kenapa kamu tertarik aja gitu sama dia. Kayaknya kamu pengen aja gitu mengenal dia gitu lebih dalam, mengenal dia lebih jauh, pengen kenal dia entah sebagai teman ataupun sebagai potensi pasangan nantinya ya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi entah kenapa memang ada rasa itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Ada Page of Cups di sini, ada Page of Swords juga. Tapi di sini aku ngeliat lebih ke rasa penasaran gitu ya. Karena ini mungkin pertama kalinya kamu akan menemui orang semacam itu yang beda banget gitu. Yang entah yang dulu kalau ada tipe orang seperti itu udah pasti kamu tendang, bukan ditendang juga sih ya. Yang istilahnya nggak bakal masuk ke bahkan nggak bakal kamu lirik. Entah kenapa kamu ketemu sama orang ini ada sesuatu gitu dari diri dia yang bisa yang membuat kamu itu penasaran, pengen mengenal dia lebih jauh. Padahal selama ini kamu tahu dia itu bukan tipenya kamu. Bisa jadi loh kamu ketemu dengan dia di bulan Oktober ini ya. Nah, maksudnya apa? Ini tentunya aku belum bisa memastikan kenapa kamu dipertemukan dengan orang tersebut. Bisa jadi karmik, bisa jadi karena hubungan karma, bisa jadi semesta juga memiliki memiliki maksud yang lain ya. Di sini aku nggak bisa memastikan ya, mohon maaf karena kebetulan nggak ada the judgment di sini. Di sini nggak ada the judgment, nggak ada the world, jadi aku nggak tahu maksud semesta kenapa kamu bisa dipertemukan dengan orang tersebut yang istilahnya nggak sesuai dengan tipe kamu, tapi kamu bisa tertarik, pasti ada maksudnya. Mungkin supaya kamu bisa belajar sesuatu dari diri dia pastinya. Nah, itu kalau itu sudah pasti. Oke? Nah, mungkin saran yang bisa aku berikan dari readingan yang ini adalah Two of Wands di sini ya. Terlepas dari seberapa rasa penasaran kamu, terlepas dari seberapa nyambungnya kamu ngobrol sama dia, jangan sampai kamu terburu-buru mengambil keputusan. Oke? Di sini ada Two of Wands ya. Di sini aku melihat mungkin berhubungan juga ya dengan kepribadian kamu. Kamu tipe orang yang cukup gampang baper ya. Cukup gampang mungkin gampang menaruh perasaan ya. Kamu orangnya memang pemilih, kamu memiliki tipe, tapi biasanya ketika kamu sudah nyaman sama seseorang, kamu terbawa perasaannya itu lumayan cepat gitu. Bahkan bahkan ketika kamu udah nyambung, kamu udah nyaman, bahkan kekurangan dia kadangkala itu udah nggak kamu lihat lagi gitu. Istilahnya bucin ya, cenderung menjadi bucin gitu ya. Ada kecenderungan ke arah situ gitu. Kalau aku lihat di sini. Nah, di sini karena bottom of the deck-nya di Emperor. Kalau aku lihat, kenapa nggak ada baiknya kamu tidak mengambil langkah terburu-buru karena berhubungan dengan orang ini ataupun mengenal orang ini ataupun terlibat dalam hubungan yang lebih jauh dengan orang ini akan menantang kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu di sini. Oke, Two of Wands. Two of Wands itu
Bisa juga diartikan meninggalkan rumah ya, meninggalkan zona nyaman kamu. Dan tentunya apakah itu baik untuk kamu ataupun tidak. Nah, itu yang tidak bisa aku pastikan. Tentunya karena ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Meninggalkan zona nyaman untuk membangun suatu relationship itu seperti pedang bermata dua ya, biasanya. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Karena itulah kamu tidak boleh terburu-buru. Oke. Ambillah waktu sebanyak mungkin yang kamu perlukan untuk mengenal dia lebih jauh ya. Apakah memang hobi kalian sama? Apakah memang nilai-nilai kehidupan kalian sama? Walaupun memang dia bukan tipe kamu, walaupun kalian ngomongnya nyambung, kalian ngomongnya nyaman satu sama lain, apakah memang selain itu ada kecocokan di hal-hal dasar yang tidak bisa istilahnya tidak bisa dikompromikan? Kalau memang ada kecocokan di hal-hal yang tidak bisa di hal-hal yang istilahnya kamu memiliki nilai hidup yang sama dengan dia. Nah, kalau aku lihat secara sekilas, kalau memang hal nilai tersebut sama, maka kamu bisa mempertimbangkan untuk mencoba ya, bisa mencoba menjalin hubungan dengan orang tersebut. Oke, tapi apabila memang ada nilai-nilai yang tidak sama, apalagi kamu harus meninggalkan zona nyaman kamu ketika kamu menjalin hubungan dengan dia, ada baiknya kamu ya mungkin hanya berteman baik dengan dia. Oke, karena terlepas dari apapun bagaimana kelanjutan hubungan kalian nantinya ke depannya, pastinya ada maksud tertentu kenapa kamu dipertemukan dengan dia oleh semesta. Oke. Tentunya salah satunya agar kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kepribadian kamu, mengenai kepribadian orang lain, dan mungkin apa yang kamu benar-benar inginkan dalam suatu hubungan. Dan tentunya ini bisa menjadi bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu ke depannya. Jadi terlepas dari apakah kamu memang akan bertemu dengan orang ini, dan apakah kalian akan menjajaki hubungan kalian ke depan, ataupun ke jenjang yang lebih tinggi, itu kembali lagi ke keputusan kamu dan pertimbangan kamu. Yang pasti adalah ingat, jangan mengambil keputusan secara terburu-buru. Lakukan perencanaan dengan matang, perencanaan dengan lebih teliti dan terperinci, oke? Dan lebih hati-hati sehingga kamu tidak salah langkah. Dan mudah-mudahan apapun keputusan yang kamu ambil itu bisa berpengaruh ataupun mendatangkan manfaat positif ya untuk kehidupan asmara kamu ke depannya di bulan Oktober ini, oke? Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.